Mengapa kesyirikan menjadi dosa yang terbesar? Mengapa kesyirikan menjadi dosa yang terbesar? Ada 4 alasan yang melatar belakangi hal ini. Ada 4 alasan yang menjadikan kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Ya, tadi kita sebutkan Nabi yang mengatakan bahwa dosa terbesar itu kesyirikan. Maka kenapa kok bisa kesyirikan? Bukan pembunuhan. Kok bisa kesyirikan bukan yang lain? Ada 4 alasan. Yang pertama, kata para ulama, karena kesyirikan adalah kezaliman. Kesyirikan adalah kezaliman. Apa itu kezaliman? Kezaliman kata para ulama adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, pada saat seseorang misalnya dia kasar kepada istrinya, maka dia berbuat zalim. Kenapa? Karena perintah Al-Quran, perintah As-Sunnah, dan juga norma masyarakat mengatakan seorang suami harus menyayangi istrinya. Tapi pada saat dia tidak meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya dia malah keras, malah kasar, berarti dia telah berbuat zalim. Atau seorang pimpinan, ya, yang dia memberikan hak kepada sebagian karyawannya, sebagian karyawan lain tidak diberikan haknya, maka dia zalim. Kenapa? Karena dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada pada saat seseorang meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Seharusnya seorang itu beribadah hanya kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita fasilitas hidup, Allah yang memberikan kita segala-galanya, sehingga yang paling pantas dan satu-satunya yang pantas untuk diibadahi, untuk disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat seseorang melakukan kesyirikan, berarti dia telah melakukan kezaliman. Dan bukan cuma sekedar kezaliman, tapi kezaliman yang terbesar. Sehingga dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah surat Luqman ayat 13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ya, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala di sini yang menjelaskan bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Sehingga itu adalah alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, karena kesyirikan adalah pembangkangan kepada Allah. Karena kesyirikan adalah pembangkangan kepada Allah. Ya, kenapa demikian? Karena manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tujuannya untuk apa? Untuk beribadah. Apa dalilnya? Surat Az-Zariyat ayat 56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Sehingga ini adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah menafsirkan ayat ini di dalam Sahih Bukhari dengan mengatakan wa ma'na ya'budun yuwahhidun, dan arti dari beribadah kepada aku adalah mentauhidkanku. Mentauhidkan Allah itu artinya mengesahkan Allah dalam peribadatan. Mengesahkan artinya menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Sehingga kita sholat hanya kepada Allah, kita puasa hanya kepada Allah, kita bertawakal hanya kepada Allah, kita takut hanya kepada Allah, kita cinta hanya kepada Allah. Semua ibadah kita lakukan hanya untuk Allah. Ini adalah tujuan diciptakannya manusia. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, qul inna salati, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan juga sembelihanku, wa mahyaya, wa mamati, kehidupan dan kematianku, untuk siapa? Lillahi rabbil alamin la syarikalah, seluruhnya untuk Allah Tuhan alam semesta, tiada sekutu baginya. Ya, sehingga ini yang disebutkan oleh Allah sebagai tujuan kehidupan manusia. Kita ada di dunia ini untuk beribadah. Nah, bagaimana mungkin manusia yang sudah diciptakan oleh Allah untuk beribadah, tiba-tiba dia beribadahnya untuk selain Allah? Tiba-tiba dia berdoanya untuk selain Allah, tiba-tiba dia sholatnya untuk selain Allah. Berarti manusia telah membangkang. Karena tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perbuatan syirik adalah bentuk pembangkangan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ketiga mengapa kesyirikan adalah dosa terbesar? Karena hakikat perbuatan syirik adalah menghina Allah Subhanahu wa taala. Hakikat perbuatan syirik adalah menghina Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala itu wajib diagungkan. Allah wajib dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memiliki kesempurnaan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, sehingga hati manusia itu harus penuh pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang berbuat kesyirikan, dia telah berbuat kurang ajar yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Coba perhatikan, Nabi Yahya bin Zakaria itu pernah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perintah dan larangan untuk disampaikan kepada Bani Israel. Akhirnya Nabi Yahya mengumpulkan Bani Israel di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Mereka pun berkumpul, memenuhi seluruh bagian-bagian dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Yahya mengatakan, dan ini hadis dari Nabi SAW. Nabi SAW menyampaikan tentang wasiat dari Nabi Yahya kepada Bani Israel. Apa wahyu tersebut? Kata beliau, la tusyriku billahi syai'a. Wasiat yang pertama adalah jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, jadi larangan berbuat syirik ini bukan cuma diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi nabi-nabi sebelum Rasulullah semuanya menyerukan tauhid dan menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Nah, Nabi Yahya mengatakan la tusyriku billahi syai'a, jangan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah. Fa inna mathala man asyraka billah, sesungguhnya permisalan orang yang berbuat kesyirikan kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi bidhahabin aw wariq. Permisalan orang yang berbuat kesyirikan adalah seperti seseorang yang membeli seorang budak. Kalau seorang budak dibeli, itu fungsinya buat apa, Pak? Untuk melayani, betul tidak? Untuk membantu majikannya. Itu adalah fungsi budak yang dibeli oleh seseorang. Ya tentu alhamdulillah zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Dan Islam adalah agama yang berusaha untuk membebaskan para budak. Oleh karena itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membebaskan budak-budak. Karena memang Islam ingin menjadikan perbudakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun dia dibolehkan oleh Islam, akan tapi Islam menganjurkan untuk dibebaskannya para budak. Kemudian Nabi Yahya mengatakan, "Tsumma askanahu daran, faqala a'mal li warfa' ilaihi, faja'ala ya'malu wa yarfa'u ila ghairi sayyidih." Ya kata Nabi Yahya, permisalan orang yang berbuat kesyirikan ini seperti seseorang yang membeli budak dengan harta yang dia miliki. Kemudian dia mengatakan kepada budaknya, "Bekerjalah untukku dan bantulah aku dalam pekerjaan-pekerjaanku." Dan budak ini diberikan fasilitas hidup, ya diberikan tempat tinggal, diberikan fasilitas-fasilitas yang lain. Syaratnya adalah apa? Bekerja untuk majikannya. Ya coba bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian budak ini setelah diberikan fasilitas, dibeli dari hartanya, kata Nabi Yahya, faja'ala ya'malu wa yarfa'u ila ghairi sayyidih. Tiba-tiba budak ini malah bekerja untuk orang lain. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu misalnya punya ART, asisten rumah tangga, yang sudah diberikan gaji setiap bulannya, diberikan hak dan fasilitas hidup, ya diberikan ruangan untuk dia istirahat, ya kemudian diberikan fasilitas-fasilitas. Akadnya adalah yang disepakati bahwa fasilitas tersebut diberikan agar ART tersebut bekerja bersih-bersih di rumah Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba sudah diberikan gaji, sudah diberikan makan, sudah diberikan tempat tinggal, tiba-tiba asisten rumah tangga tersebut malah bersih-bersihnya di rumah tetangga Bapak.
yang disapu sama dia, yang dipel sama dia, kacanya dibersihin, bukan rumah bapak tapi rumah tetangga. Kira-kira apa yang akan bapak lakukan terhadap pembantu seperti ini? Nah, tetap dipekerjakan atau kita pecat? Langsung dipecat ya. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak pantas. Bagaimana mungkin kita yang memberikan fasilitas, kita yang memberikan hak, gaji dan lain sebagainya, tapi dia bekerjanya untuk orang lain. Nabi Yahya mengatakan, fa ayyukum yarda an yakuna 'abdahu kadzalik? Siapa di antara kalian yang rela untuk memiliki budak seperti itu? Fa innallaha khalaqakum wa razaqakum fala tusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya Allah yang memberikan rizki kepada kalian, Allah yang menciptakan kalian, maka jangan pernah kalian berbuat kesyirikan kepadanya. Lihat, ini ilustrasi yang luar biasa yang menggambarkan betapa kurang ajarnya manusia kalau dia berbuat syirik. Karena yang memberikan rizki kepada kita adalah Allah, yang menciptakan kita adalah Allah, yang memberikan harta kepada kita adalah Allah. Nikmat-nikmat yang kita rasakan dari kita bayi sampai sekarang semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan keluarga kepada kita, Allah yang memberikan pendidikan kepada kita lewat orang tua kita. Kita dibesarkan oleh orang tua kita, semuanya melalui nikmat-nikmat Allah. Sampai sekarang alhamdulillah dapat kerjaan halal, dapat penghasilan halal, kemudian bisa beraktivitas, melakukan kebaikan, hadir kajian. Ini semua nikmat dari siapa Bapak Ibu sekalian? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat Allah yang memberikan kita rizki, Allah yang menciptakan kita, seharusnya kita beribadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama mengatakan, ini adalah kaitan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah pada saat kita meyakini bahwa Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang memberikan harta kepada kita, Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Seharusnya itu menjadikan kita beribadah kepada Allah. Oleh karena itu orang-orang kafir Quraisy dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena apa? Karena mereka tidak mau beribadah kepada Allah, padahal mereka tahu yang memberikan nikmat kepada mereka adalah Allah. Ini fakta menarik nih Bapak Ibu sekalian, bahwa Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir Quraisy, mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, apa jawaban mereka? Allah. Bayangkan, ini Abu Jahal, Abu Lahab yang memerangi Islam, yang benci kepada Rasulullah, kalau ditanya mereka akan mengatakan Allah. Dalam suatu ayat Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allah. Makanya pada saat Abraha mau menghancurkan Ka'bah, tahu Abraha ya Bapak Ibu ya? Tahu Abraha? Abraha adalah pimpinan pasukan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah sebelum Nabi SAW lahir. Pada saat itu, sebelum sampai di Makkah, di pinggiran Makkah, Abraha dan pasukannya yang berjumlah 60.000 pasukan ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka beristirahat dulu, membuat kemah. Kemudian mereka makan-makan terlebih dahulu, istirahat. Bagaimana cara mereka makan? Mereka merampas hewan-hewan ternak milik penduduk Makkah, kemudian disembelih dan mereka makan-makan. Subhanallah, di antara hewan-hewan ternak yang dirampas adalah 100 unta milik kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Kakeknya Nabi yang bernama Abdul Muttalib punya 100 unta, dirampas oleh Abraha dan pasukannya. Akhirnya Abdul Muttalib ingin bertemu dengan Abraha. Dipersilahkan masuk. Pada saat masuk, Abraha menaruh hormat kepada Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib adalah pimpinan Makkah, orang yang sangat mulia, orang yang sangat dihormati oleh seluruh penduduk Jazirah Arab. Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW. Pada saat bertemu Abraha, ini Ka'bah mau dihancurin nih Pak. Tapi yang dijadikan bahan pembicaraan sama Abdul Muttalib apa? Onta yang dirampas. Abdul Muttalib mengatakan, wahai Abraha, sesungguhnya 100 untaku kembalikan. Pasukanmu telah merampas unta-untaku. Kata Abraha, sungguh aku heran kepadamu. Yang tadinya aku menghormatimu, memuliakanmu, sekarang dirimu telah jatuh di pandanganku. Kenapa demikian?
Aku datang untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi kenapa yang kau permasalahkan adalah unta-unta? Yang jadi pertanyaan adalah lebih penting mana? Unta atau Ka'bah? Ka'bah. Ka'bah lebih penting daripada unta-unta. Tapi kenapa kok Abdul Muttalib malah ngurusin untanya, bukan Ka'bah? Apa kata Abdul Muttalib? Abdul Muttalib mengatakan, ana Rabbul Ibil, sesungguhnya aku adalah pemilik unta. Walil baiti Rabbun yahmih, dan sesungguhnya Ka'bah memiliki pemilik yang akan melindunginya. Allahu Akbar. Lihat, ini perkataan dari seorang Abdul Muttalib yang tidak masuk Islam, yang tidak mengenal Islam, tidak mengenal tauhid, tapi dia tahu bahwa Ka'bah memiliki pemilik yang akan melindunginya, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan orang-orang kafir Quraisy secara umum mereka beriman kepada tauhid rububiyah secara umum, tapi mereka tidak beriman dalam tauhid uluhiyah. Mereka tahu Allah yang memberikan rizki, mereka tahu Allah yang menurunkan hujan, akan tapi mereka tidak beribadah kepada Allah, malah ibadahnya kepada patung-patung dan berhala-berhala. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang kejadian tersebut. Tidakkah engkau tahu tentang pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah? Ternyata Allah menjadikan tipu daya mereka itu menjadi sia-sia, dan Allah kirimkan burung ababil, burung yang datang berbondong-bondong, kemudian melemparkan kepada mereka batu-batu yang sangat panas, dan mereka hancur lebur seluruhnya, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaikan daun yang dimakan oleh ulat. Ini kesudahan Abrahah yang sombong, yang mau menghancurkan Ka'bah. Yang jadi menarik perhatian kita adalah setelah surat Al-Fil, apa yang Allah sebutkan setelahnya, Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu setelah surat Al-Fil apa? Surat Quraisy. Setelah surat Al-Fil adalah surat Quraisy. Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang sikap kesalahan fatal orang-orang Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Sesungguhnya kebiasaan orang-orang Quraisy adalah bersafar di musim dingin dan musim panas, perdagangan, dan itu adalah ilaf. Kemudian apa kata Allah? Falyabudu rabb hadzal bait, hendaknya mereka beribadah kepada Tuhan yang memiliki rumah ini, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberikan mereka makan pada saat mereka lapar dan memberikan rasa aman pada saat mereka takut. Sehingga para ulama mengatakan Allah ingin memerintahkan orang-orang kafir Quraisy, kalian sudah meyakini bahwa Allah yang melindungi Ka'bah, harusnya kalian beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat orang-orang kafir Quraisy aja seperti itu, meyakini bahwa Allah yang mengatur alam semesta. Tapi subhanallah, sebagian orang zaman sekarang justru sebaliknya, Pak, meyakini bahwa seakan-akan ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Belakangan subhanallah ada yang mengatakan bahwa dia bisa mengatur hujan, Pak. Kalau lagi musim dingin kita punya acara, kita bisa sewa hujan yang harusnya turun ditahan sama dia. Bisa mengatur hujan. Sampai subhanallah sebagian dari mereka mengatakan apa? Saya punya remote, katanya. Remote apa, Pak? Remote langit. Dia yang bisa pencet kalau mau hujan, atau hujannya berhenti dia bisa mengaturnya. Wal'iyadzubillah. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini. Atau sebagian orang misalnya meyakini bahwa tempat-tempat tertentu itu memiliki penguasanya. Lembah-lembah tertentu ada penguasanya. Atau gunung-gunung tertentu itu memiliki penunggu yang menguasainya. Tidak ada. Yang menguasai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memilikinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga sebagian orang meyakini bahwa laut pantai selatan, siapa penguasanya, Pak? Penguasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus belajar tauhid lagi nih kayaknya nih.
Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itu keyakinan yang tersebar di masyarakat kita, bahwa katanya ada sosok jin perempuan yang dia menguasai laut pantai selatan. Sampai-sampai subhanallah orang-orang memiliki keyakinan-keyakinan yang salah. Sebagian menyembelih, kemudian buat sesajen, ya, untuk kemudian dilemparkan ke laut sebagai persembahan kepada jin tersebut, waliyadzubillah. Sampai-sampai ada keyakinan juga kalau datang ke pantai tersebut nggak boleh pakai baju warna, masya Allah, hafal semua. Ya. Subhanallah, ini yang terjadi, bahwa kemudian ya sebagian orang meyakini, na'udzubillah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan melindungi keluarga kita dan keturunan kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ini yang kita dengar dari kita kecil, Bapak Ibu sekalian, betul tidak? Dari kita kecil itu yang kita dengar. Kalau kita main ke sana, subhanallah, diatur. Awas, hati-hati kalau pakai baju warna ini. Enggak boleh, harus pakai baju warna selain hijau misalnya. Ya wal'iyadzubillah. Ya, jadi silahkan datang ke sana pakai baju hijau semuanya, Pak. Enggak masalah. Ya, itu keyakinan-keyakinan yang tentunya salah. Dan disitulah pentingnya kita berdakwah kepada tauhid. Ya, disitulah pentingnya kita menyuarakan tauhid. Ya, kita jangan nunggu ustadz yang bicara tentang tauhid. Kita juga harus menyuarakan tauhid. Ya, bapak-bapak sekalian, ajarkan istrinya, ajarkan anak-anaknya, ibu-ibu juga sama. Ya, ajarkan anak-anaknya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengatur alam semesta ini seluruhnya. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksudnya adalah bahwa Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, maka seharusnya kita beribadah hanya kepada Allah. Ya, betapa kurang ajarnya seseorang pada saat dia mendapatkan nikmat dari Allah tapi ibadahnya untuk selain Allah. Betapa kurang ajarnya seseorang ketika diberikan fasilitas hidup dari dia kecil, bayi sampai dewasa, semuanya dikasih sama Allah. Kemudian dia malah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang keberapa? Alasan yang keempat adalah karena perbuatan syirik murni keburukan dan kesesatan. Perbuatan syirik adalah murni keburukan dan kesesatan. Tidak ada kebaikan dan syahwat sama sekali. Ya subhanallah. Kalau kita lihat nih Bapak Ibu sekalian, dosa-dosa yang lain, ya, terkadang di situ ada hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukannya. Ada motivasi untuk melakukan dosa tersebut, walaupun itu adalah dosa dan itu tidak dibenarkan. Ya, na'udzubillah, misalnya seseorang mencuri, seseorang korupsi. Kira-kira kenapa dia korupsi, Pak? Karena dia senang, pengen dapat harta, betul tidak? Dan manusia itu diberikan fitrah oleh Allah, dia suka untuk memiliki harta. Walaupun kemudian Islam mengatur ada harta yang halal, ada harta yang haram, ada harta yang boleh kita miliki, ada harta yang nggak boleh kita miliki. Kalau milik orang lain ya nggak boleh kita miliki, nggak boleh kita ambil, nggak boleh kita korupsi, nggak boleh kita curi. Tapi orang yang mencuri, orang yang korupsi, itu ada dorongan syahwat. Sekali lagi, dia tidak benar. Laki-laki dan perempuan, na'udzubillah, yang berzina misalnya. Apa motivasinya? Karena ada kecondongan antara laki-laki ya untuk condong kepada perempuan, perempuan condong untuk kepada laki-laki. Ada dorongan di sana. Dan itu adalah dosa besar. Tapi subhanallah, untuk dosa syirik Bapak Ibu sekalian, tidak ada syahwatnya sama sekali. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Orang berbuat syirik dia dapat apa? Orang korupsi dapat harta. Orang berbuat syirik dapat apa? Dia sekarang berdoa kepada selain Allah. Dia mintanya sama orang yang sudah wafat. Ya, dia berdoanya sama pohon keramat. Oh, ini pohon keramat umurnya 200 tahun. Ya, subhanallah, nikah 10 tahun belum punya anak. Datang ke pohon keramat. Subhanallah, dapat apa? Sebagian orang datang ke dukun supaya memperkaya dirinya. Bukannya minta kepada Allah yang Maha Kaya, malah mintanya ke dukun-dukun dan tukang sihir. Wah subhanallah, Bapak Ibu sekalian, para dukun dan tukang sihir ini gak punya uang sama sekali. Betul tidak? Ini dukun-dukun yang didatangi, apakah mereka adalah orang-orang kaya? Coba silahkan Bapak Ibu lihat orang terkaya di Indonesia, 10 orang terkaya di Indonesia, kira-kira kerjaannya apa, Pak?
Ada yang salah satu dari mereka kerjaannya adalah dukun? Ternyata nggak ada. Lah kok orang mau kaya malah datangnya ke dukun? Ya, atau 10 orang terkaya di dunia, coba lihat dari 1 sampai 10 kira-kira ada nggak yang ternyata dia paranormal atau dukun? Nggak ada. Dha'fat talibu wal matlub. Ya, mereka adalah orang-orang yang pendusta, yang berbohong kepada orang-orang untuk memenuhi hajat manusia, padahal tidak seperti itu. Ya, sehingga maksudnya adalah para ulama mengatakan bahwa perbuatan syirik itu murni keburukan dan kesesatan. Tidak ada kebaikan sama sekali, tidak ada syahwat sama sekali dalam berbuat kesyirikan. Oleh karena itu, inilah 4 alasan mengapa dosa kesyirikan menjadi dosa yang terbesar. Dia mengalahkan dosa pembunuhan, mengalahkan dosa pencurian, mengalahkan dosa-dosa yang lainnya.